Yuk belajar, 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 belajar. Yuk generasi hebat, pemuda hebat harus hobi dan suka belajar. Pada video ini kita akan belajar kata ganti kepunyaan dalam bahasa Inggris atau possessive pronoun. Apa sih kata ganti kepunyaan? Kata ganti kepunyaan adalah kata ganti yang menunjukkan kepemilikan terhadap sesuatu. Terdiri apa saja? Yang pertama, my, punyaku. Jika kita ingin membuat kalimat Pak Adi adalah ayahku, maka bahasa Inggrisnya adalah Mr. Adi is my father. Salah kalau kita membuat kalimat Mr. Adi is I father. Yang kedua, my friends go to Bali. Teman-temanku pergi ke Bali. My friends go to Bali. Salah jika kita membuat kalimat I friend go to Bali. Yang kedua, your, punyamu. Jika kita ingin membuat kalimat Pak Adi adalah ayahmu, maka bahasa Inggrisnya adalah Mr. Adi is your father. Salah kalau kita membuat kalimat Mr. Adi is you father. Kalau kita ingin membuat kalimat teman-temanmu pergi ke Bali, maka bahasa Inggrisnya adalah your friends go to Bali. Salah jika kita membuat kalimat you friends go to Bali. Oke, masih semangat di belajarnya ya? Oke, kita ke kata ganti kepunyaan yang ketiga, yaitu their, punya mereka. Jika kita ingin membuat kalimat Pak Adi memeriksa buku mereka, bagaimana bahasa Inggrisnya? Oke, Mr. Adi checks their books. Salah jika kita membuatnya Mr. Adi check their book. Jika kita ingin membuat kalimat hobi mereka adalah bermain sepak bola, maka bahasa Inggrisnya adalah their hobby are play football. Salah jika kita membuat their hobby are play football. Ke kata ganti kepunyaan yang keempat, our, punya kami atau kita. Kalau kita ingin membuat kalimat Pak Adi memeriksa buku kami, ayo bahasa Inggrisnya bagaimana? Good. Mr. Adi check our book. Salah kalau kita membuat kalimat Mr. Adi check we book. Kalau kita ingin membuat kalimat hobi kami adalah bermain bola, maka bahasa Inggrisnya adalah our hobby are play football. Berikutnya, his, punyanya laki-laki. Misalnya, punyanya laki-laki di sini maksudnya adalah mobil Pak Iwan, mobil Pak Budi. Maka bahasa Inggrisnya adalah his car. Untuk membuat kalimat Pak Adi memeriksa bukunya, bahasa Inggrisnya adalah Mr. Adi check his book. Salah jika kita membuat kalimat Mr. Adi check he book. Kalau kita ingin membuat kalimat hobinya adalah bermain bola, maka bahasa Inggrisnya bagaimana? Good. His hobby is play football. His hobby is play football. Berikutnya, her, punyanya perempuan. Misalnya punyanya Bu Wati, kemudian Bu D gendut, Bu D kurus, Bu D ramah, ya, atau Bu Ani, dan lain sebagainya. Maka her Bude, her Mrs. Ani, dan lain sebagainya.
kalau kita ingin membuat kalimat Pak Adi memeriksa bukunya, maka bahasa Inggrisnya adalah Mr. Adi check her book. Salah kalau kita membuat kalimat Mr. Adi check she book. Kalau kita ingin membuat kalimat hobinya adalah bermain bola. Bahasa Inggrisnya bagaimana? Oke, good. Her hobby is play football. Her hobby is play football. Kita ke kata ganti kepunyaan yang terakhir, yaitu its, punyanya untuk hewan atau benda. Bayangkan, misalnya kita ingin mengatakan ekornya, kemudian buahnya, kemudian sayapnya, kemudian anaknya untuk hewan dan benda. Ini menggunakan its. Contoh, Pak Adi memeriksa sayapnya, misalnya memeriksa sayap burung. Maka bahasa Inggrisnya adalah Mr. Adi checks its wing. Artinya, Pak Adi memeriksa sayapnya, sayap burung misalnya. Kemudian, kalau kita ingin membuat kalimat sayapnya patah, maka bahasa Inggrisnya bagaimana? Oke, good. Its wing is broken. Its wing is broken. Oke, gampang kan? Nah, teman-teman ya, kalau kita kelompokkan 3 kata ganti ini, yang pertama adalah kata ganti kepunyaan, yang kedua adalah kata ganti objek, dan yang ketiga adalah kata ganti kepunyaan. Maka mari kita lihat. I, kata ganti objeknya me, kata ganti kepunyaannya adalah my. You, kata ganti subjek, kata ganti objeknya you juga, kata ganti kepunyaannya your. Kata ganti subjeknya they, kata ganti objeknya them. Kata ganti kepunyaannya adalah their. Kemudian kata ganti subjeknya we, kata ganti objeknya us, kata ganti kepunyaannya adalah our. Kemudian kata ganti subjeknya he, kata ganti objeknya him, dan kata ganti kepunyaannya adalah his. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya, teman-teman. Kata ganti subjeknya she, kata ganti objeknya her, kata ganti kepunyaannya sama ya, her juga. Kemudian ini juga yang menarik, kata ganti subjeknya it, kata ganti objeknya it, kata ganti kepunyaannya it. Di sini ada koma dan s. Berarti yang unik adalah you. Kata ganti objeknya you, kemudian di sini her, di sini tetap her ya. Kemudian kata ganti subjek it, objeknya it, kemudian kata ganti kepunyaannya adalah its, ada koma dan s-nya. Oke, gimana teman-teman? Mudah-mudahan bertambah ya pengetahuan dan wawasannya, khususnya dalam hal bahasa Inggris. Ingat bahwa bahasa Inggris itu penting banget di era modern ini. Ingat, lebih baik susah belajar ketika masih muda daripada susah belajar di saat kita tua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir dan sampai jumpa.